Kiai Hasyim Asy'ari sebagai sesepuh Pulau Jawa waktu itu, sedang memusatkan perhatian terhadap rencana berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari tampak resah. Beberapa kali memohon petunjuk Allah melakukan sholat istikharah. Sungguh pun sudah melakukan sholat istikharah berkali-kali, namun petunjuk tak kunjung datang. Rupanya, petunjuk Allah terhadap rencana berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama tidak diberikan langsung kepada Kiai Hasyim, tetapi datang melalui Syekhona Khalil. Ketika petunjuk Allah datang, Syekhona Khalil segera memanggil Kiai Asad Syamsul Arifin, santri senior berumur 27 tahun menghadap. "Asad," kata Syekhona Khalil. "Ya, Kiai," jawab Asad dengan takdim dan tawaduk. "Asad, tongkat ini antarkan ke Tebu Ireng dan sampaikan langsung kepada Kiai Hasyim Asy'ari," pesan Syekhona Khalil sambil menyerahkan sebuah tongkat. "Tetapi ada syaratnya, kamu harus hafal Al-Quran Surat Toha ayat 17-23, dan bacakanlah kepada Kiai Hasyim ayat-ayat itu," pesan Syekhona Khalil menutup pembicaraan. Begitu menerima perintah, Kiai Asad segera berangkat ke Tebu Ireng, kediaman Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah Kiai Asad menempuh perjalanan cukup panjang dengan berjalan kaki yang tentu saja banyak mengalami suka dan duka, akhirnya tibalah di Tebu Ireng. Mendengar adanya utusan Syekhona Khalil datang, Kiai Hasyim Asy'ari menduga pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ternyata benar. "Kiai, saya diutus Syekhona Khalil mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini kepada Kiai," kata Kiai Asad sambil menyerahkan sebuah tongkat. Tongkat itu diterima dengan penuh haru perasaan. Kiai Hasyim lalu bertanya kepada Asad, "Apa tidak ada pesan dari Syekhona Khalil?" Kiai Asad lalu membaca. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Mendengar ayat-ayat yang dibacakan Kiai Asad, hati Kiai Hasyim bergetar. Matanya menerawang, terbayang wajah Syekhona Khalil yang sangat sepuh dan bijaksana. "Iya, berarti ini berkaitan dengan rencana mendirikan Jamiyah Ulama itu," kata Kiai Hasyim Asy'ari terharu. Kiai Hasyim menangkap isyarat, berarti gurunya tidak berkeberatan kalau mendirikan sebuah organisasi, Jamiyah. Sejak saat itulah keinginan Kiai Hasyim untuk mendirikan Jamiyah sudah mantap. Lalu dimusyawarahkan dan dirumuskannya segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi itu. Sungguh pun demikian, hari demi hari, bulan demi bulan, organisasi Jamiyah yang dicita-citakan belum berdiri. Sampai suatu saat datang utusan Syekhona Khalil ke Tebu Ireng, tahun 1925, setahun setelah penyerahan tongkat, Syekhona Khalil memanggil Kiai Asad kembali menghadap. Seperti tugas sebelumnya, Kiai Asad dipanggil untuk maksud yang sama, yaitu diutus ke Tebu Ireng. Bedanya, kalau dahulu diutus menyerahkan tongkat, untuk kali ini tasbih. Seperti halnya tongkat, tasbih ini pun disertai pesan Syekhona Khalil pada santri Asad berupa bacaan salah satu Asmaul Husna yaitu Ya Jabar, Ya Qahar, sebanyak 3 kali. Berangkatlah Kiai Asad ke Tebu Ireng sebagai utusan Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah Kiai Asad menempuh perjalanan cukup panjang dengan berjalan kaki, yang tentu saja suka duka pasti dialaminya dalam tugasnya ini. Seperti dituturkan oleh Kiai Asad sendiri bahwa dalam perjalanannya dijumpai orang mengatakan dirinya adalah orang gila sebab berkalungkan tasbih sambil berjalan kaki. Tetapi ada juga sebagian mengatakan sebagai seorang wali Allah. Akhirnya Kiai Asad tiba di Tebu Ireng. Lalu kata Kiai Asad, sesampainya di Tebu Ireng, saya bertemu dengan Kiai Hasyim dan menyerahkan tasbih sambil membungkuk. Kiai Hasyim sendiri yang mengambil tasbih itu dari leher saya. Tasbih yang diserahkan kepada Kiai Hasyim tidak berubah dari posisi semula sejak dikalungkan oleh Syekhona Khalil di Bangkalan. Saya tidak berani mengubahnya,
Meskipun di jalan banyak orang yang mentertawakan dan mungkin saya dianggap gila, kata Kiai Asad, mengenang perjalanan yang katanya tidak bisa melupakan kejadian itu. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, ikuti terus channelnya, subscribe, like, dan tekan loncengnya.